Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur jejak lakon, pada masa kerajaan Majapahit wanita sangat dihormati setiap laki-laki. Bahkan pada Majapahit telah menetapkan aturan detail dan ketat mengenai perlindungan perempuan. Termasuk interaksi perempuan yang sudah menikah, lengkap disertai sanksi yang berat. Peraturan itu bertujuan menjaga harkat martabat sang perempuan sendiri semasa kerajaan Majapahit berkuasa. Tak jarang sanksi berupa hukuman mati atau dibunuh menjadi hal terberat, bagi siapa-siapa yang melakukan pelecehan derajat perempuan. Memang Majapahit mengatur perempuan yang berumah tangga seolah-olah hanya untuk melayani dan menyenangkan hati suaminya saja. Hal ini dimaksudkan agar sang perempuan tidak mendapat perlakuan tak senonoh dari laki-laki di luar rumah, sebagaimana dikutip dari buku Tafsir Sejarah Negara Kertagama, dari Prof. Slamet Muljana. Bahkan menurut Undang-Undang Majapahit, setiap perempuan tak diizinkan untuk bercakap-cakap atau bersenda gurau dengan laki-laki selain suaminya di tempat sepi. Hal itu tidak memandang apakah laki-laki itu sahabat suaminya, iparnya, atau bahkan seorang pendeta sekalipun, apalagi di tempat yang sunyi. Pihak laki-laki pun dilarang keras untuk menegur atau bercakap-cakap dengan perempuan yang telah bersuami di tempat sepi. Pelanggaran terhadap aturan itu akan dikenakan denda 10.000. Peraturan yang sekeras itu dimaksudkan untuk melindungi para perempuan dari kejahatan-kejahatan yang dapat ditimbulkan dari pergaulan bebas antara kaum laki-laki dan kaum wanita. Bahkan jika sang perempuan yang telah bersuami kepergok tengah melakukan sedang, atau berduaan atau dalam kata lain berselingkuh dengan lelaki lain, suaminya berhak untuk membunuh kedua-duanya, tanpa takut akan adanya tuntutan atau pengaduan. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada undang-undang, bahwa barang siapa melakukan tindak sedang, jika terbukti akan dijatuhi hukuman mati. Sang ibu pun tak berhak mencarikan jodoh bagi anak perempuan. Pada pasal 188 Undang-Undang di Kerajaan Majapahit, wewenang mencarikan jodoh mutlak sepenuhnya ada di tangan suami atau ayah kandung sang gadis perempuan. Jika anak itu dikawinkan oleh ibu kandungnya tanpa perintah ayahnya, maka ayahnya berhak menceraikan anak perempuan dengan suami yang dinikahinya. Hal ini sebagai bukti bahwa sang ayah tidak suka dengan menantunya. Namun sang ibunya harus mengembalikan tukon atau mahar kepada pria yang ditolak oleh ayahnya. Penetapan hukum Majapahit menurut Rudrake dalam buku Gayatri Rajapatni, perempuan di balik kejayaan Majapahit, istri Raden Wijaya ini yang pertama kali mengusulkan tata hukum Majapahit. Kitab Undang-Undang Kutara Manawe Sastra, yang sekaligus mencakupi peraturan pidana dan perdata karena memang keduanya saling berdekatan. Kombinasi dua tata hukum itu meliputi 270 paragraf, tentang sejumlah topik, 8 jenis kejahatan pembunuhan dan 8 dengan pencurian, kekerasan, kebohongan, dan fitnah. Berikutnya penganiayaan terhadap orang lain, perbudakan, pegadaian, dan penyimpanan uang. Sementara bab utang, jual, beli, perkawinan, dan perceraian, hasutan, dan kepemilikan tanah, juga tak lepas yang diatur dalam hukum kerajaan Majapahit. Seluruh hakim sipil dan agama diwajibkan untuk menguasai hukum ini sebelum memimpin persidangan. Prioritas kedua adalah mengajarkan kepada khalayak tentang peninggalan agung dinasti penguasa Majapahit agar dapat menjadi sumber kebanggaan bangsa dan modal bagi kepercayaan diri para pemimpin. Terima kasih telah menyaksikan video kami, semoga sedulur semua terhibur dan bisa menambah wawasan tentang sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.